Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat tahajud merupakan ibadah sunnah yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun, ada kisah seorang yang tak pernah putus tahajud selama 20 tahun namun tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjalankan sholat tahajud tertuang dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmudan. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keistimewaan sholat tahajud juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Berikut artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Namun di balik keistimewaannya, ada ahli tahajud yang justru merugi dan tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Dikutip dari buku Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, diceritakan sebuah kisah tentang Syekh Abu bin Hasim yang sudah beribadah sepanjang hidupnya tapi tidak termasuk dalam golongan pecinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah," kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas dan alam. Sahabat yang beriman, semoga kisah tadi jadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua, bahwasannya kita di dunia ini selain hablum minallah, ternyata ada hablum minannas yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Quran Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud. Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lain. Namun terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu, apa saja bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibacakan Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat yang pertama, surat An-Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhanmu manusia raja, manusia sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul kalinya, dan dari kejahatan orang yang dengki. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan 1/3 Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas salat sholat tahajud seperti menghatam Al-Quran. Yang keempat, surat Al-Humajah. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Sahabat yang beriman, itulah ulasan mengenai 4 surat yang wajib dibaca ketika sholat malam, yaitu sholat sunat tahajud. Semoga kalian dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.